about number one is feedback from all of you. Jadi di dalam pertemuan ini saya mau berbicara kepada kita semua tentang feedback dari kalian semua. Okay. Number two, I like to talk about the church. Respon kalian, respon kita. The church in the third millennium. Saya mau bicara tentang gereja milenium ketiga. Okay. This is talking about what is happening to the church worldwide. All the churches, the people are lesser and lesser coming to church. Ya, itu berbicara kenapa di dalam gereja-gereja sedikit lama-lama jadi sedikit. Kenapa itu terjadi? All the young people don't want to go to church. Banyak di negara-negara sekarang anak-anak muda tidak lagi tertarik datang ke gereja. And the old people don't want to go out and evangelism. Dan orang yang masalah besarnya, orang tua juga nggak mau keluar untuk memberitakan Injil. This is what is happening. Inilah yang terjadi sekarang di banyak bangsa. But people are studying this. Why, and what is the solution? I want to share with you what I know. Ya, jadi ini yang menjadi pertanyaan banyak orang-orang saat ini. Kenapa ini terjadi? Jadi saya harap penjelasan saya menjawab pertanyaan kalau ada yang bertanya di hatinya. Karena kan gereja sekarang makin ke bawah kok kualitasnya. In Nepal, I will go and talk about this. Ya, jadi saya Two groups of churches. bulan 9 Bapak akan pergi ke Nepal. Dia juga akan membenahi gereja di Nepal, mau bicara tentang ini. The next thing I want to talk to you about is inner healing. Ya, dan yang berikutnya saya akan berbicara inner healing kepada mereka seperti yang saya ngomong kepada kalian. There is one technique that I want to share with you so that you will use it more. It's called back to the event. Ya, jadi ada satu yang back to the event. When it happened. Ya, mengingat di mana saat itu kejadian. It's very important for you to do it because I think many of you only do deliverance, not so much inner healing. You must do inner healing. Ya, jadi kita harus mengerti, contohnya kalau kita melayani tentang kelepasan kepada seseorang, tanya dia kapan itu mulai terjadi. Contohnya kayak anak tua kan, kok bisa dia meronta-ronta? Kita mulai cari akarnya, itu maksudnya. Kapan itu terjadi? Jangan hanya kita langsung doakan kelepasan, padahal kita belum mencari semua akar-akarnya. Itu maksudnya. So, and the last thing we want to do is prophecy. Dan pelajaran terakhirnya mungkin besok kita akan belajar bernubuat. So we need to be able to learn how to prophesy to each other. Ya, jadi kita harus rajin dan kita harus belajar bagaimana bernubuat kepada teman-teman kita. So if somebody asks me to pray for our pastor here, Rudi. Pastor Rudi, so first I ask from God, God give me a vision and a word for Pak Rudi. Ya, jadi kalau saya mau bernubuat untuk Pastor Rudi, saya minta dulu visi dari Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan melalui saya kepada Pastor Rudi. Yeah, so and then give that prophecy to him. Jadi ya, dan selanjutnya saya langsung memberikan nubuatan dari Tuhan kepada Pastor Rudi. So this is what we will do. So that's why you need to come a few days. Ya, jadi inilah yang harus kita harus nubuatin teman-teman kita ya, itu harus. Itulah makanya besok kita juga harus bersedia belajar. Okay. So how you need a break or we continue? Or feedback, yeah. No, it's feedback. Very easy. You all talk, I don't talk. Jadi feedback yang dari kita, respon dari kita semua selama ini, maksudnya kita ngapain? Sudah tengok ini? Sudah baca. How to feedback? Ya, feedback dari kita dulu. You know, you know, when we come to teach, we only put the seed. Jadi kalau saya datang, saya itu hanya memberikan benih. But the one who make it grow is God Himself.
Tapi yang membuat itu bertumbuh Tuhan itu sendiri yang membuat bertumbuh benih itu. Also you. Dan juga kita semua. How hungry are you? Seberapa besar hati kita untuk menyembuhkan orang-orang? How hardworking are you? Ya, seberapa kita berusaha untuk melakukan misinya Tuhan di bumi ini. If you sleep, until 10 o'clock, then you don't go out to visit people, nothing is going to happen. Ya, jadi kalau kita ngorok ya para pastor ya, dan ya kita nggak beri nggak kunjungan, apalah pula yang terjadi gitu kan ya. This is the sign that we look for. Ya, jadi ini adalah satu tanda yang kita cari. When people call you, call you and say, oh, Pak, I got this problem, I need prayer. People call you. Ya. 1 week, 2, 3, 4 times they call you for help. Then it is time for you to start an IHD center. Ya, jadi tanda-tandanya bahwa Tuhan memakai kita untuk menyembuhkan banyak orang di luar sana. Kalau kita ditelepon orang, kita respon mereka dengan baik. Ditelepon orang lagi atau siapapun yang telepon kita atau panggil kita, artinya itu adalah satu tanda bahwa Tuhan memakai kita untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka itu. That is a sign we are looking for. Itu adalah tanda yang kita sedang cari. Yeah, so now feedback Pak Anthony. Ya, feedback tentang pelayanan yang kita hadapi lah, kayak Pastor Rijon saya lihat dia mulai banyak pergerakan ya di sana. Jadi coba kesaksian kita lah ya. Jadi feedback yang saya